Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya semua kabarnya luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang sanggup menyertai kita dalam segala keadaan. Saya mau mengucapkan selamat malam, shalom yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap kita bersemangat di dalam Tuhan. Kenapa kita percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Saya mau mengucapkan juga shalom buat semua yang ada di seluruh dunia, di 5 benua yang selalu setia. Saya terus mendapat WA dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, ada semua orang-orang yang berdoa dalam mesbah doa, dan saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk tetap ada di gunung kudusnya Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Biar kita mau terus naikkan pujian penyembahan kita. Karena hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, kami terus mau mencari Engkau, mencari hadirat-Mu. Kami mau terus untuk senantiasa datang di bait-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, karena itulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup jauh dari Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Biar Tuhan mau pakai hidup kami di hari-hari terakhir ini untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu, bagi kepentingan-Mu Bapa, dan biar hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat segala anugerah kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi saudara, kita mau berkata, telah kami lihat ya Tuhan segala kebaikan di dalam hidup kami Bapa, yang tidak pernah habis. Ya benar Tuhan, kami kan berjuang. Amin, amin Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan Kau dapati kami tetap setia. Haleluya. Kami mau setia mengiringmu.
untuk terus mengabdikan hidup kami kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk terus melekat kepadamu Bapa. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang termulia dalam hidup kami. Engkau adalah harta yang tak ternilai di hidup kami. Biar kami hari-hari ini terus bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Bawa iman kami hari-hari ini terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Mari saudara katakan sama-sama pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi, mari katakan pada
Tuhan dalam hidup kami. Semua perbuatan-perbuatan-Mu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang terus berserah dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Karena itu tidak ada yang menandingi Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang terbaik buat kami Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kami hanya tertuju kepadamu. Biar hari-hari ini hati kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Dunia tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman kami. Dunia tidak akan pernah bisa menggantikan Engkau. Bahkan dunia tidak akan pernah bisa menghalangi kami untuk memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, bagaimanapun keadaan dunia ini, goncangan yang sedang terjadi, kami memilih untuk meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Kami memilih untuk meneguhkan hati kami kepada Tuhan. Kami memilih untuk mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami, anak-anak-Mu yang berserah dan percaya. Engkau baik bagi setiap kami yang mau terus bersandar padamu. Engkau baik bagi kami yang hanya mau mencari anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan. Hati kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan pada kami kemenangan. Engkau yang sanggup Tuhan menaklukkan setiap perkara di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Amin Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup, yes Lord, menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami sudah melihat campur tangan-Mu, kami sudah melihat betapa dahsyat kasih-Mu, betapa dahsyat kekuatan, anugerah, kesetiaan-Mu yang turut bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan atas hidup kami. Biar malam ini kami mau terus dekat dengan Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan. Kami mau berjuang hingga sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya mengucapkan selamat malam buat yang baru pertama kali bergabung di acara Mesbah Doa. Ya, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita, dan setiap kita yang merindukan Tuhan pasti akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Ya, sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal 26, sekarang ayat yang ke-16 ya. Yesaya 26 ayat yang ke-16 ya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ya, ayat yang ke-17, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara yang terkasih ya, bangsa itu menyadari betapa sengsara kalau hidup jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi mereka yakin bahwa mereka akan hidup kembali. Allah membelakangi umatnya ketika mereka tidak taat. Tetapi sejumlah kecil orang tidak pernah kehilangan harapan dan terus mencari Dia. Tidak peduli betapa sulitnya masa-masa itu, kita ini bisa memiliki harapan ketika kita tak percaya kepada Tuhan. Bisakah kita dengan sabar menantikan Tuhan bertindak? Ada banyak hal yang membuat orang akhirnya melupakan Tuhan. Tapi makanya saya selalu berkata, ingat ya saudara, semakin kita mau dekat dengan Tuhan, itu tantangannya pasti semakin banyak. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan, itu persoalannya pasti semakin banyak. Akan ada banyak hal-hal ya, entah itu lewat orang terdekat, lewat orang jauh, lewat masalah, yang akan menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Yang pertama, cara iblis menarik kita untuk jauh dari Tuhan tuh nomor satu tuh, yang pertama apa? Mencuri damai sejahtera kita. Ya, waktu kita membiarkan iblis mencuri damai sejahtera kita, maka saat itulah kita lengah, ya, hati kita panas, hati kita kehilangan damai, dan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Makanya saya sekarang saudara, bahkan saudara juga, kita belajar saudara menjadi orang yang lebih bijaksana. Kalau ada orang yang datang bergosip, orang yang datang bikin cerita apa, sebaiknya saudara tutup telinga ya. Saya berulang-ulang kali ngomong ya, saya belajar. Ada orang datang, Bu, saya dengar cerita loh tentang ibu gini. Cerita bagus apa tidak? Ceritanya jelek, enggak usah cerita sana ya. Saya cuma punya 2 tangan untuk tutup kuping ya. Kita tidak diciptakan 3 tangan untuk tutup mulut orang. Orang akan bercerita tentang kita itu, ya namanya mulut-mulut mereka, biarin aja. Yang penting bagaimana cara kita berespon. Jadi saya mau bilang saudara, kita gak mungkin menyenangkan semua orang. Kita baik sama orang, belum tentu mereka baik sama kita. Apalagi kita tidak baik. Jadi hidup ini lurus aja sama Tuhan. Yang terpenting, yang pertama, fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita dengan rumah tangga kita. Baru kita bisa jadi berkat bagi orang lain saudara ya. Jadi tidak usah digubris perkataan orang, apalagi saudara biarkan masuk perkataan sia-sia. Alkitab berkata perkataan pemfitnah itu masuk seperti penyakit kanker yang menjalar ke seluruh tubuh kita, hati kita, lalu kita kehilangan damai sejahtera, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Saya berdoa saudara supaya kita semua ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ya, kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Saya mau bacain satu kesaksian. Ya, bagaimana seseorang juga mengalami Tuhan lewat acara Mesbah Doa ini. Ya, saya terima satu kesaksian yang sangat-sangat luar biasa saudara. Ya, saya mau bagikan supaya saudara juga ya mendengar ya, dan kita semua boleh bertumbuh. Ya, Shalom Ibu Debbie. Terima kasih untuk channel Ibu. Saya awalnya dikirim oleh mertua saya. Dulu saya ini seorang pendosa, Bu. Saya adalah istri yang tidak taat. Saya suka selingkuh, saya suka judi. Ya, saya melakukan semua sampai akhirnya rumah tangga saya hampir bercerai. Anak saya pun akhirnya jadi kurang ajar dan tidak respek kepada orang tua. Ya, kenapa saudara? Karena orang tua hidup dalam dosa. Ketika orang tua hidup tidak taat pada firman, yang dia tabur itu dosa, ya anak nggak bakal respek. Tapi kalau kita sebagai orang tua memberikan teladan, kita hidup dalam kekudusan, kita mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, maka anak-anak itu juga akan respek pada
kepada kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa hari-hari ini memaksa anak kita untuk respect atau menuruti kita. Cuma Tuhan yang sanggup. Ketika orang tua tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada firman, kita menjadi pelaku firman, maka otomatis anak-anak kita itu juga akan terimpartasikan dan mereka juga akan respect kepada kita. Di mana ada orang tua yang hidup dalam ketaatan pada firman, maka di situ ada anak-anak yang taat pada firman. Ya, ibu ini berkata, saya dulu pendosa, saya tidak taat, saya judi, saya selingkuh, Bu, sampai anak saya pun jadi kurang ajar dan tidak respect kepada saya. Dan dulu saya berpikir kalau suami saya itu tidak berubah-ubah. Jadi kenapa saya harus berubah? Orang dia aja nggak berubah, enak aja saya harus berubah. Ya, dulu saya mikir ya kalau suami saya selingkuh, ya saya juga bisa selingkuh gitu ya saudara. Jadi ya saya judi ya karena suami saya juga. Saya juga berselingkuh yaitu karena suami saya. Ya, dia berkata dulu saya mikir ya. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu, Bu. Ya, akhirnya saya saya berdoa. Ya, hidupnya sudah makin kacau, sudah makin tidak ini ya. Lalu saya mengucap syukur saya bisa mengubah cara pandang saya. Ya, saya ternyata tidak bisa menuntut suami yang berubah, tapi sayalah yang harus berubah ya. Ya, dan saya merasa saya berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik untuk saya dan keluarga saya. Sekarang, Bu, setiap malam ya kami sekeluarga, suami dan anak-anak kami selalu ikuti mesbah doa Ibu. Ya, sekarang itu sudah menjadi satu kewajiban. Tiap malam kalau nggak dengar mesbah doa rasanya ada yang kurang. Satu keluarga itu sudah jadi gaya hidup kami, setiap malam ikut mesbah doa. Dan yang luar biasa sekarang, Bu, berkat Tuhan itu luar biasa bagi keluarga kami. Ya, benar yang Ibu katakan, dan berkat Tuhan itu memang bukan hanya dari materi, tapi yang luar biasa keluarga saya yang dulu sudah hancur-hancuran, ya sekarang luar biasa harmonis, Bu. Suami pun sekarang berubah, lebih perhatian ke saya dan juga kepada anak-anak, penuh kasih. Saya pun juga sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan dosa, saya sudah tidak selingkuh. Ya, kenapa, Bu? Karena saya ternyata butuh Tuhan, bukan selingkuhan, bukan dosa, tapi Tuhan yang saya butuhkan dalam hidup ini. Saya berdoa buat semua pasangan di luar sana yang mendengarkan kesaksian ini, ya, yang mungkin sedang perang dingin dengan pasangannya, bertobatlah. Ya, kita hidup, kita berserah sama Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, terus dia bilang sama saya, Bu Debbie, terima kasih. Ibu jangan pernah berubah ya, Bu. Ya, supaya mesbah doa tetap ada. God bless you, Bu. Saudara, inilah yang menyenangkan, inilah yang menjadi penghiburan saya ketika ya saya mendengar ada orang-orang yang bertobat. Wow, bukankah ini satu hal yang luar biasa? Bukan cuma ibunya yang diubahkan, tapi satu keluarga, ya, dari seorang istri yang bertobat, akhirnya suami bertobat, anak-anak juga bertobat. Saudara, dia berkata dan dia dapat kiriman mesbah doa pertama dari ibu mertuanya. Makanya kenapa saya selalu bilang, saudara, bagikan. Jangan pernah saudara menjadi lelah, bagikan aja mesbah doa itu. Saya dapat kesaksian dari seorang oma, Bu Debbie, saya selalu membagikan mesbah doa. Saya hitung-hitung sudah 160 orang yang saya bagikan mesbah doa Ibu, dan semua mereka bersaksi bahwa hidup mereka diubahkan. Saudara, bukankah ini yang menyenangkan hati Tuhan? Saudara bisa bayangkan ketika rumah tangga ini hampir hancur di ambang perceraian karena istri sibuk membalas suami, suami sibuk membalas istri, suami selingkuh, istri balas selingkuh, suami begini, istri juga balas. Sampai kapan? Dan kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Yang kita lihat adalah pekerjaan iblis, yang kita hanya lihat adalah kehancuran, dan iblis makin senang. Saudara, hari-hari ini adalah yang terpenting bagaimana kita berespon. Ya, saya menerima banyak WA yang berkata, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah Ibu, kitalah yang harus berubah. Bukan kita tuntut suami, bukan kita tuntut anak, tapi kita pertama kali yang harus lebih dulu berubah. Dan saya mulai mempraktekkan dan saya melihat, Bu, iya, suami saya akhirnya berubah.
Saudara, kita nggak akan pernah paksa orang untuk berubah, tapi kita bisa paksa diri kita untuk berubah. Dan ini sebuah kesaksian yang indah bagaimana satu keluarga dipulihkan. Ya, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saudara bisa membayangkan kehidupan yang tadinya sudah penuh dengan kehancuran, anak-anak yang akhirnya juga memberontak pada orang tua. Kenapa? Karena melihat ayah ibunya yang hidup tidak harmonis. Ya, tapi ibu ini dia mengambil keputusan untuk berubah, untuk sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Ya, dan sampai hari ini dia setia mengikuti mesbah doa. Ya, terima kasih doanya juga buat saya, Ibu Debbie, jangan berubah ya. Saudara, ini menjadi sebuah kekuatan buat saya. Kenapa saya tidak akan pernah lelah selama saya melihat ada orang-orang yang dilawat Tuhan, ada orang-orang yang dijamah Tuhan. Bayangkan satu keluarga dipulihkan Tuhan. Ayat ini berkata, saudara, ayat yang ke-16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ini yang kemarin saya sampaikan. Ketika kita ada dalam persoalan, entah masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah difitnah, masalah disakiti orang, jangan pernah mencari jalan keluar kepada orang lain. Jangan berusaha mencari dukungan, jangan berusaha mencari pembelaan. Duduk di kaki Tuhan. Ya, apa yang ibu itu lakukan ketika dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang mengasihi dia, menerima dia, dan dia harus berubah. Dia duduk di kaki Tuhan. Ya, dia menuntut dirinya untuk berubah, dia mencari Tuhan. Ya, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Dan seringkali saudara, kita tuh harus bersyukur. Hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau engkau mengalami masalah, bersyukurlah. Kenapa? Itu karena Tuhan masih sayang kepada kita. Seringkali teguran itu lebih baik, seringkali penghukuman dari Tuhan tuh lebih baik ketimbang kita dibiarkan untuk berbuat dosa saja dan kita gak pernah bertobat. Ya, seringkali ketika Tuhan menegur, ya, ketika dia menghukum, maka kita itu rasanya ada dalam satu kesesakan. Ya, ada orang-orang yang akhirnya Tuhan izinkan. Mungkin hari ini suamimu sakit, bisa jadi itu cara Tuhan untuk berbicara kepadamu untuk engkau bertobat. Mungkin hari ini istrimu sakit, anakmu sakit, apapun. Kita tahu selalu ada cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalannya. Saudara, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin engkau tertekan, mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang berat. Ayat ini berkata, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Sekali lagi saudara, ada orang-orang yang harus bertobat ketika sudah dihajar Tuhan. Ya, makanya istri-istri suamimu yang tidak bertobat, doakan aja, Tuhan hajar suamiku Tuhan dengan caramu supaya dia bertobat. Tujuannya kan supaya dia bertobat, gak apa-apa. Ya, kita minta Tuhan hajar dengan cara Tuhan supaya dia kembali. Ya, ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seringkali ada orang-orang tertentu yang harus mengalami hajaran Tuhan, baru dia kembali kepada Tuhan. Jadi hari ini bersyukur kalau Tuhan masih izinkan masalah, kalau Tuhan masih menghajar kita. Alkitab berkata Tuhan ya menyesah orang, dia menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak, dia menghajar orang yang diakuinya sebagai anak, supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Saudara, saya berdoa, mungkin pengajaran saya agak berbeda dengan yang lainnya. Ya, saya tidak mau memberikan kepada saudara hanya janji-janji palsu dalam hidup ini. Ya, kita bicara yang benar tentang kebenaran, supaya mata rohani saudara terbuka dan engkau tidak salah melangkah. Percayalah, semua hajaran Tuhan dalam hidup kita itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ketika kita mau percaya dan berserah dan berkata, Tuhan, kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan di hidup kami itu ada maksud Tuhan. Saya bersyukur mendengar kesaksian ada sebuah rumah tangga yang dipulihkan. Kenapa? Karena ketaatan dari seorang istri. Ya, dan kenapa rumah tangga ini dipulihkan? Karena ada seorang mertua yang rela hanya membagikan ya mesbah doa itu. Jangan anggap apa yang saudara lakukan itu biasa.
Mungkin engkau tidak bisa bersaksi, mungkin engkau tidak bisa menginjil. Tapi dengan engkau membagikan, meng-share acara mesbah doa kepada orang lain, itu bisa menjadi satu awal pemulihan loh bagi sebuah keluarga. Tidak ada yang percuma di mata Tuhan, saudara. Ayo kita mulai hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Tidak seberapa engkau share itu nggak makan pulsa banyak. Share bagi orang-orang, bagi temanmu. Saya banyak mendengar hari-hari ini ada juga orang yang WA ke saya, Bu, teman kantor saya hampir bercerai. Saya bagiin mesbah doa ibu kepada dia. Dan puji Tuhan, Bu, saya mendengar kabar dia berkata hari-hari ini dia makin kuat. Menghadapi persoalan dalam rumah tangganya dia makin kuat. Asal ada satu orang aja dalam rumah tangga yang masih mau meminta kehendak Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil, rumah tangga itu akan diselamatkan. Alkitab berkata, ketika orang berseru dan berbalik kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa berseru kalau mereka tidak mendengar tentang Injil? Bagaimana mungkin mereka mendengar kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Hari ini saya memberitakan firman Tuhan, kabar baik buat saudara. Saudara, ayo kita bekerja sama, share video ini. Ya, share acara mesbah doa buat saudaramu, tetanggamu. Saya sudah banyak mendapat kesaksian, saudara. Orang-orang yang dipulihkan, dan bukankah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Kesaksian yang kita dengar malam ini sungguh luar biasa. Saya percaya sorga bersorak-sorai. Sorga bersorak-sorai bukan waktu saudara bawa persembahan 5 miliar. Sorga tidak bersorak ketika engkau sumbang 100 miliar. Enggak. Sorga bersorak ketika ada orang yang bertobat kembali kepada Tuhan dan hidup mereka dipulihkan. Saya percaya sorga bersorak ketika ada satu rumah tangga ini yang dipulihkan Tuhan dan dibawa kembali kepada Tuhan. Bagian kita apa? Ayo kita mau bekerja di ladang Tuhan. Hari ini tidak ada alasan lagi saudara gak bisa khotbah. Bagikan setiap firman-firman Tuhan yang saudara rasa memberkati engkau. Bagi orang lain juga yang membutuhkan Tuhan, saudara, ya. Ayat yang ke-17 berkata, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya. Ketika kita mau mengalami janji Tuhan, ada harga, ada proses, ada rasa sakit yang harus dibayar. Tapi ketika kita mau cepat bertobat, saudara, kita akan segera melihat ya pemulihan demi pemulihan. Cuma ketika kita mau bertobat. Saudara bayangkan ya, ibu yang tadi kalau dia gak bertobat, dia tetap balas suaminya selingkuh, dia balas semua kejahatan suaminya. Apa yang terjadi? Malah petaka anak-anaknya, mungkin ketika suaminya dan dia bercerai, anak-anaknya juga jadi generasi yang rusak. Ya, kenapa banyak anak jadi homoseksual, lesbian? Karena dia melihat kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Ya, dan akhirnya mereka lari. Saudara, biar kita mau bayar harga. Sakit hari-hari ini. Kita menggeliat orang itu kalau udah mau melahirkan. Sebelum dia melihat pengharapannya itu keluar, seorang bayi yang dinantikan, dia itu mengalami yang namanya sakit melahirkan, menggeliat. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah pernah merasakan mau melahirkan, yang normal khususnya ya, itu tahu banget terasanya itu. Saya melahirkan semua anak-anak saya normal, nggak ada yang operasi, saudara ya. Normal semuanya saya melahirkan mereka. Dan saya tahu yang namanya rasa sakit melahirkan itu seperti apa. Itu sakit banget. Ya, tapi kan kita nggak mungkin mau ya mengatasi sakit itu dengan apa ya. Cuma ketika bayi itu udah lahir baru berhenti sakitnya. Demikian kalau kita mau menanti pengharapan yang dari Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Mungkin hari ini ada ibu-ibu yang berkata, Bu, saya setia terus berdoa tapi keluargaku belum dipulihkan, rumah tanggaku belum dipulihkan. Gak apa-apa, ibu sedang merasakan sakit melahirkan. Setialah berdoa sampai pengharapan itu lahir. Ya, waktu kita mau melahirkan tuh sakitnya minta ampun. Tapi ketika bayi itu udah keluar, saudara, saya tuh mau cari sakitnya tuh di mana ya? Hilang udah. Ya nggak ada sakit apa-apa. Ya seperti itulah kalau kita mau menantikan janji Tuhan. Dan seperti itulah kalau orang disesat oleh Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan pukul, Tuhan hukum.
entah lewat apapun sakit, penyakit, entah badai rumah tangga. Yang penting kita bertobat dan berbalik kembali ke jalan Tuhan. Ayat yang ke-18, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Ayat 19, hai orang-orang yang sudah dikubur di tanah, di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Ya, sebab embun Tuhan, ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, ayat 20, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara, sebagian orang akan mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Orang lain yakin ada, tetapi bukan kehidupan fisik. Akan tetapi Yesaya memberitahu kita bahwa tubuh kita akan bangkit lagi. Bahwa kita akan hidup dalam tubuh yang baru. Bahkan ini juga berbicara, saudara, tentang apa? Sakit ketika Tuhan menghajar, sakit ketika Tuhan menghukum, sakit ketika malapetaka itu datang. Tetapi sebaiknya kita masuk ke kamarmu, dikatakan, tutuplah pintu, bersembunyilah di dalam kamar, berdoalah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Lebih sakit lagi kalau kita tidak bertobat sekarang. Lebih baik kita sakit sekarang, tapi kita akan mengalami janji Tuhan, daripada nanti kesakitan yang tidak akan pernah selesai sampai pada kekekalan itu di dalam neraka. Yesus berkata di sana ada ratapan dan kertakan gigi yang tidak pernah ada habisnya. Kalau hari ini kita sedang diproses, biar kita diproses, saudara. Biar Tuhan, saya mau rasa sakit sekarang. Enggak apa-apa, saya abaikan cemooh, saya abaikan fitnahan, saya abaikan semua omongan orang tentang saya. Enggak apa-apa, saya harus menanggung sakit ini. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan, saya tidak mau nanti masuk dalam penghukuman kekal di mana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Itu lebih sakit dari semua kesakitan. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan bertobat, kita mau bilang, aku mau masuk ke dalam kamar. Aku mau tutup pintu dan berlutut kepada Tuhan, mencari Tuhan. Itu respon terbaik yang harus kita lakukan. Sekalipun kita sedang sakit, mengalami sakit bersalin. Lebih baik rasa sakit bersalin itu sekarang. Karena kita bertobat daripada nanti kesakitan yang tidak pernah henti ketika Tuhan datang menghukum bumi. Mari saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Engkaulah yang sanggup memberikan kami kekuatan, Tuhan. Kami tahu selama kami hidup di dunia ini ada begitu banyak proses yang harus kami jalani. Mungkin ada air mata, ada kesakitan seperti orang yang rasa sakit bersalin. Tapi kami tidak ingin kesakitan itu hanya melahirkan angin dan tidak ada pengharapan. Kami mau semua kesakitan pertobatan kami melahirkan pengharapan akan janji Tuhan, akan keselamatan. Kami mau, Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Kami tahu, Bapa, bersama Engkau kami bisa melewati semuanya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan pada kami kemenangan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Bahkan di saat kami tidak mampu, kami cukup masuk ke kamar kami, menutup pintu, berlutut mencari Tuhan. Dalam semua masalah, kalau kami diizinkan difitnah, kami tahu Tuhan sedang membentuk kami semakin rendah hati. Terima kasih buat semua pelajaran hidup. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk semua persoalan, untuk semua tantangan, untuk semua pergumulan hidup. Ajar kami mengerti rencana Tuhan di balik semua itu, agar kami berkenan di mata-Mu, Bapa.
Mampukan kami hidup di dalam kekudusan dan perkenanan-Mu Tuhan. Lihat setiap kami yang malam ini dengan air mata yang tertumpah. Kami mau menanggung rasa sakit bersalin itu Bapa. Karena kami percaya setelah itu kami akan melihat kelahiran baru dalam hidup kami. Pemulihan. Bahkan janji-janji-Mu Engkau genapi dalam hidup kami. Lebih baik kami merasa sakit itu sekarang. Kami mengabaikan sakit hati, kami mengabaikan amarah. Siapapun apapun yang memproses kami. Biar Tuhan sendiri saja Dia memberikan kami kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan Amin Tuhan. Amin Yesus. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan kami Bapa. Engkau tahu kami sanggup menanggungnya di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kuasa. Bapa, mampukan kami menjalani setiap proses Tuhan di hari-hari ini. Kami bersyukur buat setiap persoalan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan iman kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa untuk dimampukan. Kami mau keluar sebagai pemenang. Biar kami merasakan rasa sakit bersalin itu di hari-hari ini. Karena kami tahu rasa sakit bersalin itu adalah rasa sakit yang paling sakit. Untuk kami boleh melihat sebuah pengharapan kelahiran baru. Karena akan ada kelahiran seorang yang kami dambakan. Demikian juga dengan hidup ini. Kalau firman Tuhan menggambarkan ada rasa sakit bersalin yang begitu hebat, kami tahu itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Bentuk setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Bawa kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan hari-hari ini. Mata kami hanya mau tertuju kepada-Mu. Kami mau fokus kepada Tuhan saja, bukan yang lain. Kami mau melihat rencana-Mu Bapa. Kami mau melihat anugerah-Mu atas hidup kami. Mampukan setiap kami. Jadikan hidup kami berkenan. Keluarga rumah tangga kami, pernikahan kami. Tuhan bawa setiap keluarga demi keluarga untuk sungguh-sungguh mencari Engkau hari-hari ini. Tidak ada yang mustahil. Kami telah mendengar kesaksian sebuah keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Engkau juga sanggup melakukannya bagi keluarga kami. Hari ini hamba berdoa Bapa, untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di luar sana, yang diambang perceraian.
Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan untuk mereka boleh melewati semua badai. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Hamba percaya ada begitu banyak di luar sana, mungkin ada ribuan orang. Biar mereka mencari Tuhan secara pribadi, datang masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berlutut kepada Tuhan. Jamah Tuhan, biar ada suami-suami yang dipulihkan, biar ada istri-istri yang dipulihkan menjadi penolong, bahkan anak-anak yang bertobat, anak-anak yang memberontak. Tuhan, ubah hati mereka untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Suami-suami yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, Engkau jamah bawa kembali kepada hati-Mu. Biar hati bapak-bapak berbalik kembali kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak Tuhan boleh dipulihkan hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa, berkati anak-anak kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dalam studi, kuliah, masa depan mereka. Apapun itu, hamba percaya yang terbaik adalah yang dari Tuhan. Biar mereka boleh menemukan tujuan Tuhan atas hidup mereka, cita-cita Tuhan atas hidup mereka. Bukan cita-cita mereka, tapi cita-cita Tuhan. Berkati Bapak, karena itulah kesuksesan bagi kami di dunia ini ketika kami menemukan cita-cita Tuhan atas hidup kami. Berkati anak-anak kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang menuntun. Anak-anak kami juga yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk setiap mereka yang merindukan memiliki keturunan, Tuhan jawab. Biarlah janji firman-Mu boleh tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berikan anak-anak perjanjian boleh terlahir. Engkau juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini sedang dalam keadaan sakit, keluarga kami. Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Berbicara di atas tempat tidur mereka Bapa, sampaikan kehendak dan rencana-Mu. Bagi orang tua kami yang sudah di usia senja, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita dan kesembuhan. Para single parent, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, setiap mereka yang ada dalam tekanan yang begitu berat, entah apapun itu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ikatan dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, apapun, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan, dalam nama Yesus Tuhan lepaskan. Kuduskan umat-Mu, kuduskan kami untuk siap menjadi mempelai-Mu di akhir zaman, menanti kedatangan-Mu kali yang kedua Bapa. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang berkekurangan, para fakir miskin, anak terlantar. Tuhan tolong, Engkau juga terus mencukupi kebutuhan hidup mereka yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap rakyat di atas bangsa Indonesia, jamah dan lawat bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Ada kebangkitan rohani massal di atas bangsa ini. Terjadi dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, diberkati iklimnya, diberkati lautnya, diberkati sungai-sungainya, diberkati Indonesia. Diberkati pemerintahannya, Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bahkan seluruh orang-orang yang ada di bawahnya, yang ada di atas bangsa ini, mulai dari MPR, DPR, wakil-wakil-Mu, kepala-kepala daerah Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan memberkati. Semuanya menjadi alat Tuhan di atas bangsa ini. Kami berdoa TNI Polri terus menjaga keamanan bangsa ini, jauhkan dari mereka dari segala malapetaka, mara bahaya. Perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau melindungi dan membentengi mereka dalam semua tugas, bahkan dijagai keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, Engkau juga menyertai tim medis Tuhan. Berikan kesehatan senantiasa untuk terus berdiri di garis depan. Kami bersama-sama mengikat, patahkan, hancurkan kuasa dari virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Terima kasih Bapa. Engkau juga terus memberkati semua benua-benua seluruh dunia yang ada. Bahkan semua orang-orang yang berdoa di benua-benua yang ada. Yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka juga berseru-seru kepada nama-Mu Tuhan. Di kota, di tempat di mana mereka ditempatkan, di negara-negara yang mereka ditempatkan, dalam nama Tuhan Yesus. Lawat dan jamah dan berikan kekuatan-Mu. Tidak ada kematian massal, yang ada adalah kesembuhan dan pertobatan massal. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan akan memberkati Engkau dan hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Jangan lupa saudara, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bagikan, share video ini kepada temanmu yang sedang dalam masalah. Engkau tidak bisa menginjil, tapi engkau bisa membagikan. Pencet tombol like ya, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk penuaian jiwa. Tuhan Yesus memberkati.